Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imelda Salva Maela Ardani. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menjawab soal ujian tengah semester dari dosen saya. Dengan penuh semangat, izinkan saya untuk memulai menjawab soal tersebut. Soal nomor 1. Soalnya adalah manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Apa sih maksudnya? Analogi ini menggambarkan bahwa manusia seperti cangkir, memiliki keterbatasan dan harus diisi dengan hal-hal yang baik. Cangkir hanya dapat menampung sesuai dengan kapasitasnya, dan apa yang di dalamnya mempengaruhi kualitasnya. Demikian juga manusia, dipengaruhi oleh apa yang dipelajari, dipikirkan, dan dilakukan. Jika kita mengisi cangkir tersebut dengan air bersih, maka hal-hal di dalam diri kita akan mencerminkan yang positif. Sebaliknya, jika kita mengisi cangkir tersebut dengan air yang kotor, maka diri kita juga akan mencerminkan hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang buruk. Begitu teman-teman. Lalu soal nomor 2. Menjalankan dan meninggalkan ibadah keduanya ada resikonya. Gimana maksudnya? Maksudnya, baik menjalankan meninggalkan ibadah keduanya memiliki konsekuensinya masing-masing. Jika kita menjalankan ibadah, nah, konsekuensinya apa? 1. Kita mendapatkan kesabaran. Lalu semakin dekat dengan Allah. Lalu jauh dari godaan, tidak gampang berpengaruh dengan hal-hal yang buruk, dan hidupnya banyak berkah tentunya teman-teman. Terus sebaliknya, jika kita meninggalkan ibadah, apa resikonya? Nah, orang yang sengaja meninggalkan ibadah, maka neraka tempatnya teman-teman. Jadi jangan meninggalkan ibadah ya. Jauh. Lalu resikonya juga jauh dengan Sang Pencipta. Begitu ya teman-teman. Soal nomor 3. Jelaskan maksud ibadah kita. Ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Ibadah merupakan kebutuhan hamba, bukan semata-mata karena Allah membutuhkannya. Ibadah merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah, sehingga hamba akan dianugerahi kenikmatan surga dan terhindar dari siksa neraka. Begitu ya teman-teman. Lanjut, soal nomor 4. Jelaskan yang dimaksud dengan iman itu hati, lisan, dan perbuatan itu apa? Iman adalah kepercayaan yang meresap di dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Iman dalam lisan adalah pengucapan, dan iman dalam perbuatan adalah mengamalkan iman dengan anggota badan seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan sholat. Begitu. Lalu soal nomor 5. Mengapa meninggalkan sholat padahal itu kewajiban seorang muslim? Nah, siapa ayo yang sering meninggalkan sholat? Ayo, aku.
Rasulullah bersabda, "Salat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan salat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Maka tegakkan tiang-tiang agama itu agar kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang meruntuhkan agama." Lalu, kewajiban sholat telah diketahui setiap muslim. Namun, masih banyak yang mengabaikan dan melalaikan kewajiban tersebut. Alasan yang digunakan oleh seorang muslim tidak melaksanakan kewajiban sholat yaitu bermacam-macam, seperti disengaja maupun tidak disengaja ya. Karena lelah, melalaikan waktu, karena ingin cepat menyelesaikan pekerjaan, ingin cepat tidur, dan telat bangun. Dan satu lagi, pastinya malas. Tetapi ketahuilah, Allah tidak menerima semua alasan itu. Tidak boleh ya teman-teman. Saat ini kebanyakan orang hanya memiliki iman taklid, yang artinya orang hanya memiliki iman taklid, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka neraka tempatnya. Sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 1000 hari di dunia. Sholat merupakan amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat. Sholat bukan hanya kewajiban teman-teman, tetapi juga merupakan sarana utama untuk menjalin hubungan seseorang langsung dengan Allah. Dalam sholat, seorang muslim merasakan kehadirannya, mengungkapkan syukur, memohon ampun, dan mencari petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lainnya. Dan jangan meninggalkan sholat. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan, tetapi kenapa masih melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan? Ini yang sering nih teman-teman, saya juga begitu. Nah, jawaban saya ini dikarenakan iman yang kurang kuat dan tidak bisa menolak godaan-godaan yang terlihat jelas kalau itu tidak baik. Tahu itu hal negatif, tapi masih penasaran, tetap dilakukan. Nah, ujung-ujungnya apa? Dapat dosa. Ujung-ujungnya apa? Menyesal. Kenapa kok tadi melakukan ini ya? Padahal kan itu nggak baik gitu. Nah, soal nomor 7. Maksud zikrullah mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, itu apa sih teman-teman maksudnya? Kalian tahu nggak? Zikir adalah praktik mengingat dan memuji Allah secara terus-menerus, baik dalam hati maupun suara. Dalam Islam, Allah memerintah umatnya untuk senantiasa berzikir kepadanya. Manfaat berzikir diantaranya menambah keimanan, membersihkan hati, memperkuat hubungan kita dengan Allah. Gitu teman-teman. Lanjut soal nomor 8. Berzinah dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang harus dihindari karena termasuk dosa besar. Bagaimana caranya agar Anda tidak berzinah dan mabuk-mabukan? Nah,
terlihat jelas kalau perbuatan tersebut sangat berdosa sekali ya, teman-teman. Jadi kita sebagai umatnya yang beriman harus pintar-pintar memilih pergaulan, memilih teman, dan pastinya memilah hal yang selalu positif. Dan tidak lupa juga jangan sekalipun meninggalkan Allah, meninggalkan sholat, ibadah. Karena kalau bukan Allah, kita hanyalah butiran debu yang tidak berguna. Begitu ya teman-teman. Demikian jawaban-jawaban saya. Saya akhiri. Terima kasih. Semoga jawaban saya ini bukan sedikit, tapi semoga jawaban saya ini benar dan semoga saya mendapatkan nilai yang baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah. Ketemu lagi di tugas berikutnya. Semangat.